Saya lanjutkan aja ya. Oh, habis. Di sini aja ya. Jadi kalau yang kasusnya tadi ya, jadi ini satu ya, ini dua, tiga, ya empat. Ini distribusinya gini ya, maksud distribusinya. Jadi kita bisa tuliskan ya, eh saya gambar warna lain ya, biar Anda oke ya. Saya kasih warna merah ya. Maka di sini nol sampai sebelum satu ya, atau sebelumnya ya, nol sampai sebelum satu berarti nol ya. Jadi ini apa namanya? Di sini bolong ya, artinya satu tidak termasuk ya. Nah, ini satu sampai dua, ini begini ya. Ini tidak termasuk ya. Ini termasuk. Ini bulat ya. Terus ya, sama ya. Ini untuk berarti ini kan seperenam ya. Ini 2/6, gitu ya. Ini tidak termasuk, ini termasuk ya. Ini dua ya, lurusnya ya. Ini sama ya. Ini 3/6 ya. 4/6, 5/6 ya. 6/6 ya. Nah ini ada gambar terus ya. Yang ini 6-nya adalah, berarti di sini adalah gini ya. Ini sampai seterusnya. Tak hingga ya. Karena dia kumulatif ya. Ini ada gambar terus ya. 3 sampai 4 ya. 4 sampai 5 ya kan. 5 sampai 6 ya. Gitu ya. Itu distribusi ya. Jadi kalau Anda ditanya apa namanya, apakah PMF, apakah PDF ya atau CDF. CDF itu Cumulative Distribution Function ya. Nah, CDF itu berarti kumulatifnya ya. PMF itu sama PDF sama, cuman bedanya kenapa menggunakan mass M ya, itu adalah discrete, sedangkan menggunakan D density ya, itu adalah continue. Nah, untuk distribusi sama ya, menggunakan eh, kepadatan karena dia penjumlahan ya. Jadi di sini seperti ini kurang lebih kalau Anda disuruh gambar tentang CDF dari dadu yang keluar gitu ya. Ada masalah nggak dengan ini? Ya, kalau nggak ada kita bisa masuk ke materi berikutnya ya tentang distribusi sampling ya. Jadi coba Anda latihan ya, karena dalam kuliah itu Anda sudah semester berapa? 3 ya sekarang ya. Anda sudah tahu ya, yang namanya kuliah itu Anda tidak bisa mendapatkan semuanya dari kelas ya. Karena SKS itu satu SKS 170, yang di kelas hanya 50. Berarti 120 menit lainnya itu Anda kerjakan di luar kelas ya. Kalau Anda belajarnya kurang dari 120 menit, ya wajar kalau Anda dapatnya nggak bagus nilainya ya. Jadi optimalnya itu Anda belajar eh, setiap SKS-nya 120 menit per minggu. Ya, kalau misalkan apa namanya start mat ini 3 SKS, berarti Anda harus belajar 6 jam minimal ya seminggunya. Nanti kalau nggak ngerti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya dengan eh, materi berikutnya ya. Coba apa namanya? Saya cek di sini. Ini saya berikan pengantar saja ya, karena kita mungkin juga nggak lama kuliah yang kedua ya. Ini kuliahnya kan
kalau kita menggunakan apa namanya SKS ya, Anda hanya kuliah 150 menit seminggu ya. Sisanya Anda selesaikan ya. Kalau kelebihan dari 150 berarti Anda bisa mengurangi, kalau kurang dari itu berarti Anda menambahi belajar sendiri gitu ya. Anda bertanya saja nanti kalau ada kesulitan ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau enggak kita lanjutkan pengantarnya dulu ya untuk distribusi sampling ya. Jadi kalau di sini kita masuk materi kedua ya. Materi pertama kita anggap selesai ya kan. Ada tentang PDF, PMF, dan CDF ya. Jadi kurang lebih begitu. Cuman pemahamannya sederhana ya. Tapi soalnya bervariasi itu masalahnya ya. Kalau soalnya bervariasi seperti baru kadang-kadang ya. Jadi Anda harus mencoba banyak kombinasi ya. Banyak soal yang harus Anda coba supaya Anda bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, untuk bagian yang kedua ini ya, jadi distribusi sampling ya, ini materinya cukup banyak ya, sub bahasanya ya. Jadi kita akan bicara tentang distribusi sampling itu sendiri, kemudian distribusi order statistik, kemudian the law of large number ya, jadi hukum bilangan besar ya, kemudian teorema limit sentral, ya, teorema limit pusat ya. Nah, ini kalau kita lihat di apa capaiannya juga lumayan ya. Ada 7 capaian ya. Jadi mengerti tentang konsep distribusi sampling ya. Kemudian mampu menentukan distribusi rata-rata, varians dan sampel variabel random dan seterusnya itu ya. Eh, jadi kita paling tidak itu rata-rata dan varians dari sampel variabel random ya. Dua saja tidak apa-apa. Nanti yang lain macam-macam bisa kita lihat kok ya. Kemudian dengan konsep distribusi order statistik ya, berarti kita belajar statistik yang dengan urutan ya. Jadi mulai dari minimum, maksimum, median, ya. Minnya kan sudah terambil di atas ya. Ya. Kemudian eh, bagaimana distribusi chi-square ya, T dan F ya. Kemudian konsep limit sentral dan eh, bilangan besar ya. Terus kemudian bagaimana penerapannya ya. Nah, sekarang malam ini kita diskusi pelan-pelan saja ya. Kita diskusi yang mudah ya. Nanti kalau nggak paham tanya. Nanti kalau sudah bisa, nanti di penerapan kadang-kadang ya ada sedikit hal yang harus Anda tambahkan pengetahuan Anda ya. Nah, jadi di sini untuk distribusi sampling itu eh, secara sederhana ya bisa seperti ini ya gampangannya kalau Anda lihat ya. Jadi eh, merupakan distribusi probabilitas dari nilai statistiknya. Maka saya kembali ke MathStat dulu ya. Statistik tahu ya? Ada yang tahu statistik? Cristiano tahu ya? Statistik itu apa? Nggak ada Cristiano. Dipanggil nggak? Nggak jawab. Mana ini Cristiano ini? Faris. Faris Aurangzeb. Ini raja apa ini? Anak benua India ya. Nggak ada juga Faris. Lele, anak-anaknya kemana sih ini? Ini hadir apa namanya komputernya orangnya nggak hadir gitu dah. Nadia Intan ada. Iya, Pak. Apa itu statistik? Data-data gitu, Pak. Data-data. Aduh, ya nggak apa-apa. Ada lagi yang lain.
Aduh, belajar satuan apa Anda nih? Lupa sama sekali ya. Gak apa-apa ya, ayo horizon. Bisa? Ada nggak ini horizon? Kalau Pak, Ya, tahu statistik itu apa? statistik darah statistik itu ilmu yang dipakai untuk mengolah data untuk mendapat kesimpulan. Itu statistika. Oh, statistik. Jadi statistika dan statistik itu beda. Statistika itu ilmu tentang data, mulai dari ngambil data, kemudian merepresentasikan data, kemudian mengolah data, dan seterusnya. Semua tentang data itu disebut dengan statistika, ilmu statistik. Jadi statistika ilmu statistik. Kalau gitu, kalau statistika itu ilmu statistik, statistik itu apa? Kan gitu. Ya. Itu sudah ada di situ. Jadi statistik itu ukuran dari sampel. Maksudnya ukuran itu apa sih? Sesuatu yang merepresentasikan, yang mewakili sampel. Apa yang mewakili sampel? Tergantung dengan pembicaraan. Kalau kita mau bicara tentang orang pinter-pinter, berarti kita bicara tentang maksimum nilai, gitu kan ya. Berarti bicara tentang maksimum. Maksimum itu statistik juga, ya kan? Kalau kita bicara tentang eh, kepintaran umumnya anak ya dalam kelas, kita bicara tentang rata-rata ya. Karena apa? Kalau kita ingin tahu tentang apa namanya anak itu kira-kira kelas ini kepintarannya kayak apa sih? Ya, kira-kira rata-rata kepintaran gitu kan ya, ya atau median begitu ya. Atau kalau kita ingin tahu sebenarnya di ITS itu berapa sih banyaknya perempuan dibanding laki-laki misalkan gitu ya. Itu kita bicara tentang persentase atau proporsi. Ya, proporsi mahasiswa perempuan di aktuaria, misalkan ya 50%, di teknik mesin 20%, itu misal ya. Nggak tahu datanya, nanti ada cek ya. Ini contoh. Jadi statistik itu adalah eh, ukuran atau sesuatu yang mewakili data, ya kan, yang mewakili sampel. Sedangkan yang mewakili populasi disebut dengan parameter. Nah, kita ingin membahas tentang distribusi probabilitas dari nilai statistik. Jadi, dari data. Data itu diambil ukurannya. Ukuran itu yang kita pelajari distribusi probabilitasnya. Itu yang disebut dengan distribusi sampling. Ya. Jadi paham ya apa yang sekarang kita bahas? Jadi kita ingin mempelajari distribusi probabilitas dari nilai statistik. Ya, statistik itu adalah ukuran dari data atau sampel. Ukurannya apa? Tergantung apa yang kita bahas, ya kan? Kita mau bahas tentang maksimumnya kah, minimumnya, mediannya, rata-ratanya, proporsinya, dan seterusnya ya. Variasinya mungkin dan seterusnya ya. Artinya ukuran-ukuran itu yang kita bahas ya, kita lihat dari distribusi probabilitasnya. Ya, ada yang masih belum paham tentang distribusi sampling. Jadi pengertiannya dulu ya. Kalau judulnya aja nggak tahu ya nggak usah kita bahas. Kalau kita percuma membahas sesuatu yang kita nggak ngerti apa yang kita bahas kan gitu ya. Ya, jadi kita hanya bahas tentang distribusi sampling. Jadi distribusi dari nilai statistik ya. Misalkan ya kita membahas tentang rata-rata tinggi badan. Berarti statistiknya apa? Ada bisa? Rata-rata apa, Pak? Rata-rata. Kita bahas tentang rata-rata ya. Dari data tinggi badan. Ya. Data itu apa? Data itu
ukuran yang kita ketahui tadi. Berarti tinggi badan dari orang-orang yang kita ukur. Kita tidak membahas yang tidak kita ukur, ya. Sedangkan definisinya itu disebut dengan populasi atau batasannya. Misalnya kayak gini, kita ingin membahas tentang tinggi badan, rata-rata tinggi badan mahasiswa aktuaria. Berarti tinggi badan dari seluruh mahasiswa aktuaria itu disebut dengan populasinya. Samplingnya adalah beberapa mahasiswa aktuaria yang kita ukur. Itu namanya sampling atau data. Ya. Nah, datanya misalkan 5 mahasiswa gitu aja ya, A, B, C, D, E ya. Maka kita ukur ternyata mahasiswa pertama kita kasih nama A itu tingginya 176. Mahasiswa kedua kita kasih nama B itu 168 dan seterusnya sampai mahasiswa kelima E itu tinggi badannya 174. Jadi kalau kita mau menghitung rata-rata mudah kan ya, di Matsat sudah. Berarti 176 tambah 168 dan seterusnya ya sampai 174 dibagi dengan 5. Kita dapatkan 175,2. Standar deviasi mudah kan ya? 175,2 min 176 hasilnya dikuadratkan dibagi dengan n-1. Kemudian kita hasilnya dicari akarnya. Dan seterusnya ya sampai ketemu 175 min, 2 min 174 hasilnya dikuadratkan dibagi dengan n-1 atau 4 ya. Nah, totalnya 4,6 ya. Ini belum bicara tentang distribusi sampling. Seakan-akan kalau ini dianggap sebagai sebuah populasi ya, anggapannya ini populasi ya paling mudah ya. Maka eh, kalau populasi bukan distribusi sampling, tapi hanya contoh ya. Maka kita bisa mengatakan rata-rata tinggi badan itu 175,2, standar biasanya 4,6. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh untuk menunjukkan ya. Misalkan populasinya itu 5 ya. Ini biar mudah ya. Misalkan jumlah mahasiswa eh nggak mungkin aktuaria ya. Jumlah mahasiswa departemen atau prodi X ya itu 5 orang ya. Berarti populasinya 5 kan ya. Kalau S3 bisa kan ya. Prodi S3 eh X gitu ya. Itu jumlah mahasiswanya 5 orang. Ya, kita ukur sudah selesai. Bagaimana berjalannya distribusi sampling? Makanya saya tunjukkan secara apa namanya data sederhana ya. Jadi kalau 5 kita ambil 3 ya. Jadi samplingnya kita ambil 3 dari 5 ya. Maka mungkin yang terambil adalah dari 5 ya. Bisa ABC, bisa ABD, bisa ABE, ACD, ACE, ADE, dan seterusnya ya. CDE, keliru ini ya. CDE. Jadi semua kemungkinannya bisa ya. Nah dari semua kemungkinan itu misalkan kita cek tinggi badannya ya. Sesuai dengan data itu kan ya. Kalau ABC berarti A-nya kan di sini ya. A-nya 176, satu ya. 176, 168, 180 ya. Dan seterusnya ini kombinasinya ya. Kita ganti dengan angka tinggi badan ya. Kita hitung rata-rata dari 3 orang itu ya. Kemudian ini kita rata-ratakan lagi. 175,2 ya. Hasilnya 175,2. Berarti distribusi sampling yang lengkap ya, yang menyertakan populasi, dia kembali ke populasinya. Itu ya. Pelajarannya gitu. Atau paling tidak mendekati populasinya. Ya. Bagaimana dengan standar deviasi? Sama ya. Standar deviasi dari sampel pertama, sampel kedua sampai sampel terakhir ya. Kita rata-rata hasilnya 431. Ini 4,6. Beda ya. Artinya lebih kecil ya, lebih teliti ya. Nah, yang Anda perhatikan ya, ini adalah nilai statistik dari masing-masing sampel, kemudian rata-rata dari nilai statistik yang kita miliki. Ini bukan standar deviasi dari standar deviasi ya. Ini selalu rata-rata ya. Jangan keliru ya.
Jadi rata-rata dari nilai yang kita dapatkan, ya. Sehingga kita dapatkan ini. Secara sederhana begitu ya, namanya distribusi sampling. Saya nyoba memberikan gambaran supaya Anda paham. Ini bukan semacam pembuktian juga bukan menurunkan rumus juga tidak. Tapi sasaran saya adalah Anda paham apa itu distribusi sampling, ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang apa itu distribusi sampling? Paham ya? Sederhana kok ya. Distribusi sampling sederhana ya. Makanya saya buat pendekatannya sederhana supaya Anda juga paham. Paling tidak tahu lah distribusi sampling itu kayak gitu ya. Bagaimana kita apa namanya dari sampel yang ada kita memperkirakan eh, distribusinya ya. Yang itu sebenarnya harapannya menggambarkan populasi ya. Nah, ini ada yang namanya resampling. Ini mirip ya distribusi sampling. Supaya Anda juga punya gambaran. Ya. Ada yang namanya jackknife ya. Eh, ada yang namanya bootstrap yang sering orang buat. Ini saya tunjukkan caranya saja. Nanti di komputasi aktuaria mungkin akan diterangkan ya. Kemudian di mana lagi ya? Eh, di analisis data aktuaria mungkin juga akan diterangkan. Mungkin ya, saya tidak tahu, tidak persis tahu. Artinya tools ini berguna nanti, tapi paling tidak kita di StatMat itu mencoba mempelajari tentang cara berpikirnya atau bagaimana suatu metode itu secara matematisnya itu berjalan. Ya, nah ini berarti kan apa namanya? Yang tadi ya tinggi badan rasanya itu kan 5 populasinya ya. Ini juga saya hanya mengutip ulang ya. Yang tadi saya pindah saja. Berarti kalau jackknife itu jalannya gini. Kita resampling sebanyak eh, ini N ya. Kalau resampling beda ya. Resampling itu sampel di sampling ulang. Kalau distribusi sampling itu kita mempunyai sampel, kita rekonstruksi untuk melihat distribusi sampai kepada perkiraan terhadap populasi. Tapi cara penghitungannya kadang agak mirip ya, supaya Anda atau prinsipnya agak mirip, supaya Anda juga paham. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana juga, sebenarnya resamplingnya jackknife dan bootstrap itu menggunakan prinsip distribusi sampling supaya hasilnya mendekati populasi kan gitu ya. Jadi kalau apa namanya di dalam jackknife kita di sini ada 5 ya, berarti kita ulang 5 kali ya. Satu perulangan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ya, perulangan pertama kita ambil semuanya kecuali satu. Yang ada apa di yang pertama ini? E, E-nya kita buang. Ya. Yang kedua apa yang kita buang? D, D. Yang ketiga apa yang nggak ada? C, Pak. C. Oke, Yang Pak. ke, yang ke, ah? C ya. Yang keempat B. Yang kelima A. Jadi dibuang satu-satu. Ya. Sehingga kalau kita tulis seperti ini ya, ini datanya ya. Perulangan pertama 2, 3, 4, 5 ya. Sorry. Perulangan pertama, kedua, ketiga, 4, 5 ya. Pertama sama satu sama ya. Nah, kemudian ini kita cari eh, rata-ratanya ya, rata-rata sampelnya 175,5, 5,26 ini standar deviasi ya. Ini sama ya. Nah, kemudian rata-rata dari rata-rata 176. Rata-rata dari standar deviasi 4,47. Kalau kita bandingkan dengan aslinya, ya kurang lebih ya. Itu resampling jackknife ya. Ini saya contohkan bagaimana penggunaan distribusi sampling pada eh, resampling ya. Bagaimana dengan bootstrap? Dia mirip ya, tapi nggak sama. Kalau di apa namanya jackknife itu tanpa pengembalian, ya kan? Jadi kalau terambil satu, ya, kemudian satu tadi nggak.
ini kan nggak diikutkan kan ya. Ya diambil dari 5 diambil 4 ya. Atau N-1 ya. Kemudian satu dibuang. Dan seterusnya ya. Kalau yang bootstrap lain ya. Jadi tanpa pengembaliannya gini. A diambil, B diambil, C diambil, D diambil. Diambil 4 kan ya. Karena waktu ngambil A, A-nya nggak boleh diambil lagi kan ya. Kemudian waktu ngambil B, A-nya nggak diambil, terus AB nggak boleh diambil, terus C dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau kita buang E-nya, diambil 4 ya pasti akan kembali ke situ. Ya 4 ya sisanya, ya kan? Karena tanpa pengembalian, ya. Without replacement ya, tanpa pengembalian. Beda dengan bootstrap. Bootstrap itu dengan pengembalian. Jadi A sampai E diambil sembarang B. A sampai E diambil sembarang D. A sampai E diambil sembarang D. A sampai E diambil sembarang C. A sampai E diambil sembarang B. Ini kebetulan saja A sama E-nya tidak terambil, itu bisa. Ya. Nah, pengambilannya sebanyak jumlah sampel. Berarti kalau jumlahnya 5 populasinya ya, dianggap dia atau sampel ya begitu ya. Ini 5 juga ya. Ini juga sama ya. A sampai E diambil C dapatnya. A sampai E diambil B. A sampai E A. A sampai E A. A sampai E C gitu dan seterusnya ya. Tapi kalau apa namanya dengan replacement ini menggunakan bootstrap dia minimal 5.000 kali ya beda dengan jackknife ya. Kalau jackknife sebanyak N kali sebanyak data yang kita miliki. Kalau apa namanya bootstrap itu minimal 5.000 kali ya sehingga nanti banyak pun nggak apa-apa Anda 10.000 100.000 juga nggak apa-apa ya. Nah ini terambil begini ya jadi kalau kita tuliskan seperti ini kita dalam bentuk data ya sehingga kita dapatkan rata-rata dan standar deviasinya ya kemudian rata-rata dari rata-rata nggak bisa dihitung karena apa ini saya tidak benar-benar mengeluarkan yang nomor 4 sampai 4.999 itu tidak saya keluarkan. Jadi saya hanya mengeluarkan 4 saja, yaitu yang pertama, 2, 3, dan kelima ribu. Ya. Saya menggunakan Minitab ya untuk mudahnya seperti ini ya. Nanti kalau Anda bisa menggunakan Python atau menggunakan C++ juga nggak apa-apa ya untuk cepatnya. Tapi kalau mau manual juga boleh ya. Misalkan Anda punya 5 ya, Anda masukkan, Anda buat kertas yang ukurannya sama persis, Anda tulisi A, B, C, D, E ya. Terus Anda linting gitu ya. Tahu ya pasti linting ya. Bahasa Jawa itu. Anda apa namanya gulung ya sampai kecil ya. Terus dimasukkan sedotan gitu ya. Sedotannya minuman ya masing-masing. Terus masukkan dalam kotak ya. Terus atau botol ya atau tempat apa minum terserah lah yang atau toples ya. Kemudian Anda kocok gitu, keluarkan satu. Kalau Anda buka, keluar B, tulis B. Kemudian dilinting lagi, masukkan sedotan, masukkan dalam apa namanya, toples lagi, dikocok lagi, keluarkan satu lagi. D, misalkan ya. Anda buka D ya, tulis D gitu ya. Itu manualnya ya. Tapi kalau zaman dulu memang bisa dicoba. Kalau zaman sekarang biasanya mungkin sudah nggak telaten ya. Tapi paling tidak Anda paham konsepnya. Ya, jadi kalau Anda menggunakan Minitab, Anda bisa misalkan sampel 5 dari C1 taruh di C2 replacement ya dengan replacement ya. Nanti Anda akan muncul ya 5 red ya. Kalau Anda ulang lagi ini hasilnya bisa beda ya kan. Dan seterusnya ya. Nah, kalau Anda menggunakan Python atau C++, Anda bisa menggunakan for to do misalkan ya atau ulangi sampai 5.000 kali itu kan bisa ya. Atau langsung ya kan, Anda ambil 5 angka secara apa namanya replacement, kemudian Anda hitung rata-ratanya, terus Anda simpen di apa namanya di array sel satu ya, kemudian ulangi lagi, taruh di sel 2 ulangi sel 3 sampai sel ke 5.000. Kemudian
Karena rata-rata array itu Anda dapat langsung hasil di sini. Ya, oke, paham ya? Saya tanya prokomnya yang dapat A siapa? Nanti kalau nggak, kalau paham, tanya, ajari temennya ya. Jangan pelit ya. Kalau temennya tanya, dikasih tahu. Ya. Biasanya kalau prokomnya A, saya ngomong gini langsung paham maksudnya ya. Yang prokomnya A terus nggak paham, nanti aja diturunkan nilainya ya. Ini mudah ya, karena ini perulangan tertentu ya. Anda bisa 5.000, 10.000 ya. Perulangan tertentu kan mudah yang menggunakan for selesai ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Ini sudah selesai waktunya ya, 50 menit. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda mau, apa namanya, mau lebih jam nggak apa-apa juga ya. Ada pertanyaan tentang distribusi sampling dulu ya, pengertiannya. Kalau keluar di soal nggak boleh bingung loh ya. Lu kok cuma diterangkan gitu tok, terus soalnya lain sama sekali gitu ya. Soal tetap mengacu ke pengertian, hanya saja dalam bentuk angka gitu ya, atau dalam bentuk fungsi huruf atau apa kayak gitu ya. Jangan bingung ya kalau itu terjadi. Jadi kita untuk apa namanya kuliahnya itu Anda konsepnya paham ya. Tapi itu tidak cukup ya. Anda harus memper apa ya memperkuat. Anda harus menguatkan lagi pemahaman Anda ya sampai kepada Anda bisa mengaplikasikannya. Jadi jangan puas dengan saya sudah ikut kuliah, videonya saya ulang-ulang, saya sudah belajar lagi, saya sudah paham maksudnya. Distribusi sampling adalah itu nggak cukup. Ya. Ini angka-angka ini adalah sebenarnya ditujukan supaya Anda paham tentang pengertiannya, dan ketika ada persoalan tentang itu, Anda bisa menjawab. Ya, jadi persoalannya mungkin sebuah apa namanya ya, sebuah studi kasus ya. Nah, Anda harus bisa memecahkan, ya kan? Jadi pemecahan Anda penting, ya kan? Mungkin ini untuk mudahnya ya, sebenarnya Anda coba belajarnya secara manual, Anda hitung, Anda juga secara komputer bisa juga, coba dua-duanya ya. Termasuk yang distribusi PMF, PDF, CDF itu bisa dua cara ya. Jadi secara hitungan manual Anda bisa, komputasinya juga bisa. Karena ketika nanti Anda pada mata kuliah yang lebih lanjut, karena Anda hal seperti ini sudah dianggap bisa, ya udah hitung aja pakai Python gitu misalnya itu ya. Anda lakukan ya. Nah, ini sama ya. Seperti ini Anda bisa coba menggunakan Excel gitu ya. Terus Anda coba menggunakan Python, menggunakan tidak ada masalah ya. Yang penting Anda paham pengertiannya. Kalau disuruh manual oke, disuruh Anda menggunakan apa namanya software juga oke ya. Karena penggunaan manual juga dipentingkan karena untuk meyakinkan bahwa Anda bisa ya. Kalau Anda sudah bisa prinsipnya di komputer dengan tools apapun tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Anda tergantung dengan satu hal, kesulitan, ya kan? Jangan sampai Anda menjawabnya, lah ini menurut Python gini ya. Repot dengan gitu. Nah, Anda harus bisa menjelaskan kenapa kok begitu, asal usulnya seperti apa, gitu ya. Oke, baik ya. Tidak apa-apa, nanti saya terangkan dulu order statistik ya. Ini juga sudah, waktunya sudah cukup ya, tapi tidak apa-apa. Kita sedikit aja mengerti. Jadi order statistik itu sebenarnya kita sedang memperlakukan eh, sampel acak atau data itu secara berurutan. Itu saja intinya ya. Jadi kalau kita punya
sampel acak ya X1, X2, X3 sampai Xn ya. Itu kan urutan pengambilan atau urutan percobaan, urutan mendapatkan data. Ya. Jadi X1 adalah data yang kita dapatkan pertama kali. X2 adalah data yang kita dapatkan kedua. XK adalah data yang kita dapatkan pada waktu ke K, urutan ke K. Nah, kalau order statistik dari data yang sudah diperoleh semuanya, kemudian kita susun ulang, kita urutkan dari kecil ke besar. Ya. Jadi X terkecil itu adalah X dalam kurung satu itu. Artinya apa? X1 nggak sama dengan X dalam kurung satu. X1 adalah X yang ke satu saat mendapatkan data. Kalau X dalam kurung satu yang dalam tulisan saya, maksudnya adalah X yang paling kecil. Ya. X2, X nomor 2 terkecil, X3 adalah X nomor 3 terkecil dan seterusnya. Ya. Jadi kalau XK dalam kurung itu adalah eh, order statistik ke K atau urutan ke K dari kecil, ya, dari data terkecil. Sehingga akan selalu berlaku X dalam kurung I selalu kurang dari atau sama dengan X kurung J. Untuk I kurang sama dengan J. Ya. Itu selalu ya. Sehingga kalau kita K-nya satu maka disebut dengan minimum, K2 sama dengan maksimum. Nah, kita nanti akan bicara tentang distribusi order statistik. Tapi kita pahami dulu apa itu order statistik ya. Urutan statistik itu apa ya? Statistik urutan ya. Jadi kita bicara statistik atau bicara tentang coba acak dalam data yang terurut ya. Jadi misalkan sampel acak kita yang 4, 7, 1, 2, 7 dan seterusnya ya. Nanti harus kita urutkan dulu kalau kita bicara tentang order statistik ya kan. Jadi yang data terkecil kita urutkan, kita ambil dulu ya. 1, 1, 2, 2, 2 sampai 9 ya. Sehingga kalau ditanya berapa berapa data pada order statistik ke-6. Berarti kita hitung yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4. Ya. Kalau tanya order statistik ke eh, 5, ya kita tinggal, oh dia 3 enggaknya ya. Paham ya order statistik ya? Oke, baik. Sementara ini dulu enggak masalah ya. Eh, kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Nanti kalau masih enggak paham tentang apa namanya cara mengerjakannya ya. Jadi Anda kerjakan ya di buku itu. Soal-soalnya nggak akan jauh dari situ yang dikeluarkan ya. Kalau Anda tidak paham, ya berarti Anda tidak latihan ya. Anda berarti latihannya perlu setahun. Tahun depan ngambil mata kuliah lagi ya. Anda diberi kesempatan itu ya kalau Anda selesai dalam 2 hari 3 hari, nggak usah belajar setahun ya. Jadi jangan nunggu apa namanya kesempatan kedua ya. Coba apa namanya Anda eh, latihan ya. Karena ini mungkin dengan berlatih Anda akan bisa lebih ini lebih apa namanya memahaminya ya. Order statistik juga mudah, tapi nanti kalau Anda tidak berlatih, saya juga tidak yakin Anda akan bisa saat ujian ya. Karena memang sistem kuliah itu nggak sampai sepertiganya yang diselesaikan di dalam kuliah ya. Paling hanya prinsip umumnya, pengertiannya, oh gini loh cara menyelesaikan gitu aja. Ini contoh soalnya. Padahal yang dikeluarkan nggak persis sama dengan contoh soal. Karena apa? Dari prinsip itu soalnya bervariasi. Ya dicontohkan satu dua saja. Padahal variasinya bisa 20 30 variasi. Gak mungkin karena mau menerangkan semua. Waktunya nggak cukup. Ya. Jadi Anda coba semuanya di dalam apa namanya buku itu sehingga Anda paham. Oh begini toh. Jadi begitu Anda dikasih soal saat ujian, ah mudah ini pernah saya kerjakan yang cara kayak gini gitu ya. Jadi kalau Anda hanya berpaku di kuliah di kelas kuliah variasinya nggak cukup. Ya nanti ketika
Anda ketemu soal di ujian, loh kok ini, kok saya nggak pernah lihat soal kayak gini, gitu. Berarti Anda nggak pernah baca buku, ya. Oke, cukup ya. Jadi Anda tidak akan bisa kalau Anda hanya berdasarkan di kelas, ya. Karena di kelas itu kita hanya 50 menit satu SKS-nya, ya kan. Seperti sekarang kan kemarin dua SKS, sekarang satu SKS, ya kan. Kita hanya 50 menit, ya kan, jam 8 sampai jam 8.50, gitu ya. Nah, kalau apa namanya mau memperdalam, ya bukunya dilihat, ya kan. Kalau ada kesulitan Anda bisa tanya, ya. Nanti kita akan diskusikan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Saya beri waktu berpikir setengah menit, mungkin ya masih mikir-mikir tanya apa enggak gitu ya. Kalau tanya nanti malu dengan teman kayak nggak bisa gitu ya. Jadi jangan malu-malu ya. Mending Anda sekarang kelihatan nggak bisa tapi dapat A daripada Anda sekarang kelihatan gagah tapi nanti dapat E, gitu kan ya. Nggak penting dianggap gagah, dianggap pinter nggak penting. Yang penting pinter beneran ya. Ayo, kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Oh, moga-moga ini dapat A semua ya. Kalau yang nggak tanya langsung sudah paham, sudah ngerjakan di buku ya. Di buku diselesaikan semua ya. Itu calon A ya. Tapi kalau Anda, wah saya bisa, tapi bukunya ditutup terus ya. Itu Allah alam ya. Hanya Allah alam. Jadi nggak tahu nanti nilainya seperti apa ya. Jadi coba ya Anda memastikan posisi Anda sendiri ya. Jadi bagaimana Anda aman ya dapat A gitu ya, dapat AB gitu ya. Dengan cara ya belajar ya. Nah, Anda jadi mahasiswa itu hanya disuruh belajar ya. Tapi porsi belajarnya sangat panjang ya. Kalau Anda pakai SKS ya, 3 SKS itu setara kira-kira 6 jam. Satu SKS-nya 2 jam. Di luar kuliah ya. Kalau kuliahnya sendiri kan 50 menit ya satu SKS. Tapi apa namanya? Di luar kuliah itu Anda belajarnya 2 jam. Jadi kalau Anda mengambil sekarang 20 SKS, gampangnya 20 kali 2 jam. 40 jam di luar kuliah. Atau totalnya termasuk kuliah, gampangnya 3 kalinya ya. 3 jam. Ya, jadi sekitar 60 jam seminggu ya. Kalau Anda 5 hari berarti seharinya 10 jam. Di luar chatting, di luar scroll-scroll, di luar baca Instagram, di luar update status ya ngobrol, makan, tidur, ya di luar itu semuanya, Anda belajarnya sekitar 60 jam seminggu, ya kan? Kalau Anda batasi sampai 6 hari dalam satu minggu, berarti gampangannya ya 60 bagi 6, 10 jam itu, anu ya kelihatan. Kalau 5 hari 12 jam, ya. Berarti Anda harus hitung, ya, waktu Anda apakah sudah sampai segitu. Kalau enggak, ya memang wajar kalau nilai Anda tidak bagus ya. Karena tidak sesuai dengan apa namanya targetnya itu. Tapi kalau Anda sudah memenuhi jamnya, kemungkinan besar Anda dapat bagus ya. Kecuali belajarnya sambil anu, ngelamun, sambil chatting dengan temennya, itu nggak terhitung ya. Bilangnya belajar, bukunya dibuka, tapi laptopnya itu apa namanya tentang game ya, lagi main game gitu ya. Lain gitu ya. Jangan dihitung gitu ya. Bukan belajar itu. Oke, nggak ada ya pertanyaan? Ya moga-moga bisa semuanya ya. Ini sebenarnya materi kita sederhana, tapi yang penting adalah Anda memahami pengertiannya, kemudian Anda mencoba menyelesaikan soalnya, dan terakhir adalah Anda bisa mengimplementasikan dalam kehidupan, dalam memecahkan persoalan real. Jadi di kuliah itu paling banter itu hanya dua ya. Satu paling ya, memahamkan saja definisinya. Syukur-syukur kalau bisa nyoba soal ya. Kalau enggak ya selesaikan di luar kuliah ya. Nanti kalau enggak bisa minggu depan tanya lagi, Pak saya kok enggak ngerti tentang ini, enggak apa-apa ya.
paling enak jadi mahasiswa ya. Kalau nggak paham, dimaklumi. Oh, mahasiswa, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Enak, makanya mumpung Anda dimaklumi, nggak bisa saja nggak apa-apa ya. Tapi ada belajar maksudnya ya. Belajar sampai ketemu Anda nggak bisa, gitu ya. Belajar 10, ada yang ke 11 nggak bisa, ya tanyakan yang ke 11 ya. Jadi jangan satu terus gitu ya. Nggak bisanya itu-itu saja ya. Baik, kalau nggak ada, kita akan ketemu di minggu depan ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang distribusi order statistik ya. Ini saya belum selesai buat slide-nya ya. Loh, ini loh kosong-kosong ya Mas Yan ya. Masih banyak yang kosong. Berarti saya juga nggak siap ngajar ya. Siap ngajarnya mungkin minggu depan ya. Karena StatMat ini saya sudah lama nggak ngajar ya. Ini saya sama pengajaran saya diminta, Pak Tok ngajar StatMat ya. Loh, Kak Kleru tadi saya bilang gitu. Saya sudah nggak ngajar loh. Saya terakhir ngajar tahun 90 berapa ya? 98, 99 ngajar StatMat ya. Saya tuh nggak pernah ngajar StatMat lagi ya. Jadi saya mengingat-ingat lagi ya. Dulu saya ngajar apa ya? Gitu ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi apa namanya? Nggak apa-apa ya. Saya coba menuangkan lagi apa yang dulu pernah saya ajarkan. Ya. Ini sudah berapa tahun lalu ya? 30 tahun lalu mungkin ya. Atau 20 tahun lebih yang lalu ya. Ini saya coba buatkan slide-nya ya. Nah, itu kurang lebih ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Anda belajar lebih rajin supaya Anda nanti jangan sampai nanti di dalam apa namanya evaluasi lo statmat lo yang nggak lulus itu 20% gitu ya. Jangan sampai ya. Kalau bisa, wah bagus ya statmatnya lulus semua gitu ya. Kan gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ada yang ngechat ya, saya nggak baca. Oh iya. Iya, dipanggil nggak datang itu Anda aneh lah. Kuliah nggak kelihatan. Dipanggil nggak tahu. Ya sudah. Yang penting konsentrasi ya. Pelajari lagi. Selamat malam Baik, ya. Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Bapak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak.